my man. Sembari santai berantai di pantai, mari kita berjemur dulu biar kita eksotis bro. Jangan kelamaan dong guys, laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, my man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo mamen. Yo. Ketemu lagi dengan kita Di season yang baru yaitu season ke-3638. Serser Gairah. Seru yo. Seram yo. Menggairahkan. Yo. Yo. Kangen loh aku Taruh apa? sama teman-teman ini loh. Oh. Aku Karena enggak kan sih. Udah lama kita nggak ketemu ya. Aku enggak kangen tapi. Udah 3 tahun tuh. Oh iya. 15 tahun. Wah ya 15 tahun. Kayak saudara kembar yang terpisah ya. Terus ngapain? Jadi hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang ada di depan mata teman-teman. Yaitu Apa, cilok Betul. dan es teh. Enggak dong, pastinya dengan yang dekat dengan kita tentang cara kita memandang hidup, tentang cara kita melihat hal-hal yang Emang baik. gue? Tentang Iya. minat, bakat, dan Keahlian. hasrat. Kalian Minat, pengetahuan. bakat dan keahlian. Minat, bakat, dan keahlian. Salah. Salah. Enggak kuwi mikat, minat dan bakat. Itu nama divisi di Himakom zaman dulu. Tapi aku mbiyen. Minat bakat. Dan aku ketoknya itu divisi gagal. Udah nggak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan Liga Himakom Iya sih. karo ben-benan. Sneaker. Sneaker ki baraku. Aku ya. Bar kowe. Septo kok. Septo berarti Septo. Baraku. Heeh, zamane si Wip ki ra ono apa-apa sih. Emang nggak ada apa-apa. Gagal aku. Gagal. Useless. Jadi nggak punya bakat emang. Nggak punya. Nah kita ngomongin bakat, Bukan. Bakat, dan- pengetahuan keahlian. Bakat kata pengetahuan. Oke. Nah. Aku nanya dulu. Ya. Perbedaannya. Bakat itu kan apa yang dianugerahkan ke kita semenjak kita lahir ya. Oh gitu. Itu bakat nggak sih? Eh? Itu pengertianku tentang bakat itu. Oh Nek gitu. kowe apa? Karena aku sintekon. Oh iya, ding. Aku tuh kebetulan kan memang baru baca buku itu ya, First Break All the Rules Oke. dari Gallup. Itu bukunya bagus sih. Aku lihat di Gramet tapi belum. Belum Iya. beli. Jadi itu memang bagaimana seorang manajer itu dia bisa mengatur timnya. Itu new manager kan itu? Bukan new manager Enggak, juga. baru juga. Ya kamu apa istilahnya established manager pun nggak masalah gitu loh. Cuma Ya. memang di situ menyebutkan beberapa hal yang biasa jadi kesalahan manajer-manajer yang mediocre dengan Salah manajer-manajer hebat. Salah satunya. Salah satu intinya adalah biasanya kalau manajer hebat itu dia tidak fokus memperbaiki kekurangan dari anak buahnya. Oke. Ya sudah biarin aja. Orang memang mereka tidak bisa BAU berkembang aja lagi di gitu situ. ya. Yang diperhatikan justru yang memang punya kemampuan. Nah ini harus terus dikembangkan. Anak emas. Ya semacam anak emas Jajan. gitu tapi Panganan. Itu snack mie. mie remes. Tapi ya nggak se-ekstrim itu juga sih. Maksudnya sebenarnya mungkin yang perlu diketahui adalah orang-orang ini bakatnya di mana. Nah kalau misalnya orang-orang yang dia berbakatnya adalah Sepak bola. bersosialisasi, berhubungan dengan banyak orang. Contoh yang paling sering di situ kan disebut adalah masalah sales ya untuk orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini biasanya memang mereka membuat prestasi yang lebih daripada orang-orang yang tidak memiliki bakat berkomunikasi seperti itu. Tapi ketika orang ini kemudian kamu pindah dia menjadi seorang pimpinan yang dia harus mengorganisir banyak orang, belum tentu bisa seperti itu. Itulah kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa kamu mempromot anak buahmu atau timmu itu sebagai apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Harusnya enggak, salah gitu. Iya harusnya dia siap apa enggak gitu. Benar. Pertama siap cocok atau tidak Ya, sebagai betul. leadership. Karena- Ada orang yang benar-benar pinter banget, tapi begitu dia kita Jadi angkat, leader. dia Zong. nggak bisa apa-apa Ya. gitu. Karena emang skill setnya nggak di sana. Gitu. Nah, Dan itu nggak salah juga. Nah, jadi Nah, kalau kit- menurut pengertiannya buku itu, bakat itu adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang alami dan berulang pada seseorang. Ini bawaan.
Bukan given hasil, berarti kan? Ya, Heeh, bawaan. bukan hasil pelatihan. Kayak yang aku Bawaan. bilang toh, Iya, itu yang bawaan. given gitu. Tapi aku tekon sih, Hmm. sepak bola bakat apa bukan? Ada bakat ada enggak nek menurutku? Ada Bukan. yang bakat. Maksudnya gimana? Sepak bola itu skill, keahlian tadi. Oh gitu ya. Heeh. Bakatnya adalah kamu punya vision atau enggak. Kamu Misalnya. punya ini apa namanya, punya kemampuan olahraga, punya bisa menggerakkan motorik Iya. kaki dan Motoriknya otak bagus gitu, atau enggak? Itu kan motoriknya ada yang bagus. gitu ya. Ada yang Ya. orang yang memang dia pintar berolahraga karena memang motorik kasarnya bagus. Ya gitu. betul. Ada yang Nah, nggak bisa sama sekali. Bahkan apa namanya, untuk olahraga apapun nggak dia nggak banget gitu. Ada ya. kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya sepak bola ternyata bukan bakat, itu adalah keahlian yang dilatih oleh orang yang punya bakat tertentu. Yang punya bakat Jadi olahraga. bakatnya itu banyak. Iya. Yang digabungkan ternyata dia bisa sepak bola gitu. Di sepak bola tuh Oh. pas gitu loh. Bakatnya bisa apa namanya? Aku memandangnya agak gini ya. Jadi Terkoordinir. kalau Iya. gara-gara kemarin baca bukunya itu juga, aku berpikir bahwa mungkin skill bola itu bisa dilatih. Tapi apakah kamu memiliki bakat vision seperti Andres Ya, Iniesta kayak atau gitu. Xavi? Nah Ya. itu beda. Jadi mungkin secara skill ya kalau disuruh misalnya juggling bola gitu aja, banyak orang-orang Indonesia yang hebat. Tapi apakah dia memiliki visi permainan seperti Xavi atau Andres Pengambil Iniesta? keputusan yang bagus itu juga Iya, kan. betul. Misalnya dia mau oper apa mau shoot. Nah, itu kan termasuk pengambil keputusan, itu termasuk bakat. Jadi kalau di sini, Analytical thinking juga bakat. itu dia. Di sini sih kalau Galup bilang contohnya bakat itu adalah kemampuan alami kita untuk tadi yang dibilang Septi berpikir analitis, terus berempati atau mempengaruhi orang lain seperti itu. Ya pokoknya itu yang tadi bakat itu ya pola pikir kita yang ada sejak kecil. Bisa dilihat dari kecil tuh bukan dia pintar bermain piano, bukan dia pintar, Itu keahlian ya. itu keahlian yang maksudnya dia punya bakat mendengarkan Kalau- sensitif gitu. Berarti misalnya. berarti kalau bermain piano itu berarti bakatnya bakat Motorik seni atau apa? enggak, misalnya dia pendengarannya sensitif terhadap nada, dia kan tahu nada. Oh iya. Terus iya. motoriknya bagus, Iya, jadi iya. dia bisa lebih gampang buat belajar piano, terus dia tahu musik, Iya. udah. Jadi kita mengembangkan itu bakatnya. Nah I sekarang see. pertanyaannya gini, kalau misalnya Messi dulu pas kecil nggak dilatih bola tapi dilatih tenis, dia jadi pemain hebat apa enggak? Karena kalau dari penjelasanmu tadi, aku pikir dia akan jadi pemain tenis yang hebat karena bakatnya Ya itu iya. Boleh jadi. bisa jadi Boleh dia jadi. jadi pemain hebat di tenis. Gitu. Boleh jadi seperti itu. Karena itu Bisa tadi jadi. kalau yang disebut skill atau keahlian itu sesuatu yang biasanya diperoleh melalui latihan. Jadi kemampuan untuk melakukan tugas tertentu dengan baik. Iya. Nah di buku itu justru yang harus dilakukan oleh manajer-manajer hebat itu adalah membangun kekuatan tim berdasarkan bakat bawaan, bukan mencoba mengubah orang menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Itu tadi makanya kalau ada orang sales yang dia memang berprestasi dalam bidang penjualan, kamu jadikan dia leader di company itu, belum tentu jalan Ya, untuk benar. perusahaan. Benar. Nah, kalau knowledge itu informasi dan fakta yang diperoleh melalui belajar atau pengalaman, itu knowledge. Pengetahuan. Iya, Apa pengetahuan keahlian? Knowledge itu keahlian tadi. Beda ya? Jadi pengetahuan gini, kayak misalnya sebuah sistem, algoritmanya itu bakat, Oke. datanya itu yang masuk itu knowledge, terus cara prosesnya Keahlian. itu keahlian. Keahlian. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau ngomongin apanya setelah kita tahu definisi dari bakat, pengetahuan sama keahlian. Sekarang kita udah tahu definisi masing-masing. Sekarang kita cari perbedaannya. Bahwa kita udah tahu bahwa bakat itu nggak bisa dilatih. Betul. Bakat itu ya alami di kita. Sedangkan yang bisa dilatih itu keahlian dan pengetahuan. Kita bisa nambah pengetahuan. Misalnya ada 3 orang gitu, dikasih kursus sama. Tapi mungkin satu yang paling bagus di situ karena ada punya bakat untuk memproses lebih cepat, terus bakat untuk belajar lebih cepat dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Tergantung kursusnya juga sih. Kursus tentang apa? Ya makanya kita secara umum aja, pasti kayak gitu, secara implementasinya. Kayak misalnya itu tadi, balik lagi. Orang sales, kamu kasih kursus tentang leadership, nggak jalan. Ya karena dia punya bakat komunikasi bagus gitu. Ya makanya gini. Karena aku ada 3 orang. Ya. Dikasih kursus A gitulah. Iya. Kita secara umum aja, dikasih kursus A.
tergantung bakatnya masing-masing. Si A bagus nih, khusus bagus. Bukan berarti kita menilai yang 2 orang itu jelek. Bukan berarti. Berarti dia mungkin dikasih Kursus yang yang lain Kursus baru yang dia lain. bagus kayak Pasti gitu. yang Maksudnya kayak seperti gitu. itu. Maksudnya Iya. intinya kayak gitu, bukan tergantung kursus apa tadi. Tapi kita bisa membedakan bahwa belum tentu dalam satu kelas kita ngajarin matematika semuanya Pintar. ada beberapa yang pinter, yang lain bodoh. Itu belum tentu bodoh juga. Mungkin Ya. bakatnya di tempat yang lain. Mungkin ya cara tangkapnya di tempat yang lain kayak gitu. Makanya kan sekarang kalau kita ingin jadi misalnya tadi kalau di buku Misalnya cara tangkapnya di tempat yang lain di kantor polisi. itu tangkap Tangkap orang. pencuri. atau jadi kiper lah. Nah, itu jadilah cicak. Hap, lalu ditangkap. Kayak gitu. Ya. Nah, Ya, ya. jadi kamu besok di kantor setelah kita rekaman hari ini, tolong dicamkan WIP. Iya. Kamu kan sebagai ya manajer di situ. Ya, bentar lagi CEO saya. Iya. Nggak cocok tapi. Amin ya. Saya yakin perusahaannya hancur. Kok bisa kamu tahu nggak cocok? Karena bakatnya WIP bukan di situ. Apa bakat saya, John? Nah, ini nih kita melihat Nah, iya, masing-masing itu aja. maksudnya. Nek menurutmu, Heeh. bakatku apa, John? Si WIP itu dia bukan orang yang ada di garis depan untuk mengambil keputusan. Dia bukan leader. Oh, Si WIP lebih sebagai katalis kalau saya lihat. Oh, mediator. Yes, seperti itu. Katalis maksudnya? Dari atas ke bawah. Dari Translator atas berarti ya? ngomong ke kamu, bukan kamu juga ke sih. Perekat. Katalis itu kan sebenarnya kalau kita bicara soal apa namanya dari sisi sains kimia gitu. Pencair. Dia kan suatu zat yang mempercepat pembentukan terjadinya zat lain. seperti Mempercepat itu. proses ya. Mempercepat proses seperti itu. Oh iya. Kayak gitu. Dapat- Si WIP itu kalau yang saya lihat, yang saya kenal dari dulu, dia katalis. Berarti dia harus punya bos. Bukan bos juga ya, entah terlepas itu atasan di kantornya itu secara nomenklatur mungkin posisi bukan seperti frontman apa. kali ya? Tapi bukan frontman. Oh, jadi CEO tuh harus jadi frontman. Kenapa? CEO tuh harus Ya jadi karena dia wajah perusahaan. wajah. Oh, aja perusahaan. Pasti promen. Intinya, Gitu. Aku tahu Dan maksudmu. secara ini ya, secara real, secara fakta, memang wajahnya si WIP nggak menjual. Oh iya. Atau Nah, MPP. berarti wakil CEO tuh Boleh. Boleh. Pokoknya dia orang kedua atau bukan frontman-nya, tapi Ya. dia yang mempercepat segala proses yang ada di situ. Itu si WIP. alias ini ya, apa? Pembantu umum. Ya, Iya. Oh, katalis. Kayak gitu. Bener juga ya. Rasanya kalau setelah kamu bilang gitu, aku jadi mikir, oh ya bener juga ya. Rata-rata hal-hal berhasil yang aku lakukan sebagai itu gitu. that's it. Itu yang aku lihat. Nah, makanya kita harus tahu bakat kita masing-masing biar kita performanya juga maksimal. Pertama kita harus tahu bakat kita masing-masing dulu. Yes. Lalu kalau kita misalnya jadi leader dan lain sebagainya, ya kita harus tahu bakat bawahan kita. Nah, Untuk menemukan bakat itu susah. nek kuwi ndelok Septri, Harus ada ajang pencari bakat dulu. bakatnya apa? Misalnya kalau Septri bilang tadi harus ada ajang pencari bakat, saya merasa Septri cocoknya ini, dia ikutan ajang pencari bakat reality show Big Man. Sudah pasti kalah. Ya. Dikirim ke barak. Septri ya. Apa ya bakatnya ya? Aku belum bisa ngelihat sejujurnya. Nek kowe ndelok Septri apa? Technician. Oh, yang teknis ya. Iya. Oke. Dia Pelaksana berarti ya? Eh, Apapun bentuknya. Operasional berarti. operasional, Operasional, ya. seperti itu. Dari dulu Tapi nggak juga sih. Kalau aku lebih ke ini apa namanya? Ngulik di awal, semangat, Iya, ngulik di awal. Terus habis itu kalau udah tahu ya udah iya. tinggal. Ya teknis. Oh itu teknis. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan teknis, bukan dengan hal-hal yang sifatnya Pengambil strategical. Oh, enggak thinking. strategik. Iya. Oh ya. Kayak ngatur kayak setahun kemudian. Ngatur orang aku emang lemah di situ sebenarnya. Aku lebih ke kalau jadi manajer emang manajer yang kurang oke. Kalau jadi manage orang tuh kurang oke. Aku lebih ke yaudah terserah kamu, yang penting kerjaan beres gitu. Resultnya yang seperti hasilnya ya. Mm-mm. Iya. Benar juga, benar. Oh iya, aku pengamat yang baik. Nek kowe dhewe, Jon? Karena aku manajer yang baik. Nek kowe dhewe, Jon? Aku seperti Mycroft Holmes. Mikrofon. Analytical thinking tinggi, Strategik buat gue, Jon. Yes. strategik. Cocok berarti kita ini ya. Strategik, Cocok. katalis biar cepet selesai. Iya gitu. Wah. Saya tinggal suruh-suruh kalian berdua. Nanti Kurang kalau, ajar ya. kalau ada yang nggak benar, balikan ke dia. Iya. Memang Ya, Oh, memang iso salah ngene. strateginya gitu salah loh. strateginya. Heeh. Betul. Lah makanya podcast ini kok nggak bener-bener.
Strateginya salah. Iya memang. Karena saya tidak pernah diberikan peran itu di sini. Oke, mulai sekarang kita kasih peran strategisnya ke kamu. Tidak mau, wong tidak ada bayarannya kok. Biar ada bayarannya, makanya biar ini naik. Namanya di mana-mana. Strategik itu kan kalau di sepak bola misalnya Pep Guardiola, Jurgen Klopp kayak gitu. Itu ada bensin olinya. Ya. Nah, ini kan tidak ada bensin Ini cilok. oli. Nah, adanya cilok. Kita beliin bensin sama oli gampang buat motormu itu. Ya, tapi bukan sel. Nah, Cuman bener ya, yang tadi dibilang bener kayak apalagi sekarang ini udah mau akhir tahun, jadi pasti kita akan ngelihat itu gitu sih. Mana yang memang harus dipromot, mana yang enggak, mana yang memang harus dikasih perhatian lebih atau enggak gitu. Beberapa kali kemudian azan ya. oh iya. Istirahat dulu kita ya. Iya. Excuse me, ladies and gentlemen, because the call to prayer is being heard outside, let's take a short break. Yo, Mamen, lanjut Mamen. Siap, Mamen. Tadi kita ngomong sampai mana? Lupa toh. Ya ampun. Promote. Ya, promo. Jadi yang sulit itu kayak kita harus tahu kayak anak ini bakatnya di mana, sudah layak atau belum, apa yang harus dikembangkan dan kekurangannya apa. Itu gitu kan. pentingnya tes psikologis kayak gitu. Nah, kalau misalnya kowe duwe tim kan nggak ada waktu untuk tes psikolog. Survei. Nah, Survei bisa ya. jadi. Karena hasilnya kan ada. Bisa jadi, tapi maksudnya gini, ketika kamu posisinya adalah orang yang harus mengatur mereka, mau nggak mau kamu harus memahami hal itu gitu. Iya. Kayak gitu, kamu harus tahu dia bakatnya apa, apakah tempatnya cocok untuk dia. Ya. Maka kemudian kan akhirnya timbul juga ya untuk kadang-kadang kan orang itu melihat bahwa karir itu kan kayak anak tangga yang makin lama makin sempit gitu loh. Ya, padahal Posisi tertinggi adalah misalnya si level. Padahal mungkin dia nggak cocok jadi si level. betul. Kayak gitu. Maka Cocoknya jadi apa? cocoknya Z level. bekerja di air, Oh iya. di rawa-rawa menjadi buaya. Tapi itu benar ya. Namun gini John, ada orang yang nggak tahu bahwa dia nggak cocok di sana, tahu nggak sih? Jadi Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak cocok di sana. Misal. Itu nanti nyambung sih sama yang mau aku bilang. Aku masih kerucu lah gitu. Mm-mm. Terus aku bilang sama bosku, bos, aku pengen banget jadi manajer, misalnya Yes. gitu. Tapi bosku tuh ngeliat aku bahwa enggak, kamu tuh sebenarnya nggak cocok di sana. Aku tahu, aku udah ngeliat bakatmu, pasmu itu nanti kamu sebagai taruhlah technician kayak yang kamu tadi bilang. Yes. Jadi, nah aku tuh nggak ngelihat apa yang bosku lihat gitu. Oke. Itu sering banget kejadian. Boleh Kayak jadi kejadian seperti itu terjadi karena kenapa dia pengen jadi manajer? Kita harus tahu dong motivasinya ya. benar. Biar gaji naik. Nah, mungkin gaji naik. Maka akhirnya kalau menurut buku yang aku baca itu tadi, First Break All the Rules itu tadi, akhirnya banyak company yang menawarkan jenjang karir yang di luar dari apa yang terjadi selama ini secara umum. Jadi puncak karir itu bukan cuma CEO, tapi misalnya untuk Staf teknisi ahli. itu ada. Nah, boleh jadi seperti itu. Untuk Principal. teknisi ada jenjang karir paling atasnya. Nah, seperti itu. Dengan rentang gaji yang mungkin misalnya nih ya, kalau kamu jadi manajer gajimu 1.000, ngono. Kalau kamu jadi teknisi bisa jadi rentang gajimu itu antara 500 sampai 5.000, sementara kalau Ya. jadi manajer antara 1.000 tekan 10.000 kaya ngono. Ya. Jadi memang boleh jadi ketika kamu jadi teknisi yang hebat, kamu akan punya gaji yang lebih dari manajer yang biasa-biasa aja, Ya, yang ya. mediocre seperti itu. Ya, ya. Jadi orang tidak hanya tertarik untuk jadi manajer Ya. supaya dapat 1.000. Betul. Salahnya lagi, itu kan salah satu latar belakang. Ada beberapa temanku itu yang dia ingin promote karena melihat teman-temannya udah promote gitu, Bang sih. Gengsi berarti. ya. Dia berarti punya bakat iri hati. Tapi bener, peer pressure gitu. Kayak misalnya, kenapa sih kamu ngebet banget gitu aku tanya. Karena mas kayak teman-teman kuliahku udah sampai sini. Iya, Aku ya belum, ada yang gitu. kayak gitu. Boleh jadi karena gengsi itu tadi. Nah, makanya diberi pilihan. Kowe dadi manajer, gajimu tapi gur 1.000, apa kowe konsen dadi teknisi, tapi gajimu iso 3.000 apa tekan 5.000 kaya ngono kuwi. Iya. mau. Tapi dia pasti punya bakat tertentu. Mungkin dia suka tampil karena dia dapat peer pressure gitu. Iya, Bisa jadi manajer jadi bagus. Nah, makanya. ini kan tadi ruang lingkup dan batasan masalahnya adalah
si manajer melihat dia bakatnya bukan di situ. Kalau masalah bisa jadi semua ada faktor bisa jadi. Salah berarti manajernya ngelihat bakatnya sok tahu. Bisa jadi seperti itu. Itu enak enggak enak? Yang satu iri hati, yang satu sok tahu dah. Nah, masalah sok tahu banyak loh manajer yang sok tahu kayak gitu. Benar, itu juga bisa jadi kayak jadi salah gitu. Aku ngelihat kamu tuh bagus, kerjaanmu bagus, udah tak jadi manajer aja gitu. Kamu males-malesan, kayaknya nggak cocok jadi manajer. Bisa jadi, itu yang dibahas juga di buku itu sih. Aku jadi ngomong buku itu terus sih, bahwa banyak manajer-manajer yang melihat anak buahnya dari sudut pandang yang secara umum itu ternyata salah. Ya. Walaupun semalam Salah tidak mencetak gol, makanya Liverpool kalah. Ya. Itu salah siapa? Salah manajernya. Enggak, salah. Bukan. Padahal salah itu atletnya yang di lapangan. Bukan salah manajernya. Bukan salah atlet. Salah itu pemain bolanya. Ya. Gitu. Betul. Nah. Salah buku? Salah bukunya itu, buku yang kamu ini. Salah bukan bukunya. Oh, iya. Salah ini pemain bolanya. Salah itu buah. Salah ya. Salah tarawih. Salah apa yang menyeramkan coba? Aku hang iki. Salah serigala. Kok salah serigala sih? Loh, serigala kan menyala. Bukannya itu mengaum ya? Mengaum harimau. Oh iya. Aku lo macan. Itu bukan mengaum, itu menyium. Yang kayak gitu yang Menyium aku yo bawah. macan. Nah, itu macan tapi macan kimpet. Lagi kenapa tadi? Nafsu birahinya itu. Dia Sudah lama tak tersalurkan. dia habis minum itu vitamin berry. Tadi saya minum vitamin C. Lah ya itu berry. Kuwi vitamin. Dibaca makanya itu. Asal minum. Pil kita untuk kesehatan pria. Lah kan aku pria. Ngawur sini coba tak baca. Enggak iso maca doan. M kapsul gas. Set kowe terlambat bulan gue. Enggak iso maca doan. Balik lagi. Iya. Nah, tadi itu kan ada manajer yang tidak bisa. Kamu bilang itu tadi. Iya, nggak bisa ngelihat. Boleh jadi. Buta dong. Barda berarti. Barda Mantrawata. Bukan. Ada Buta Pak. dari gua hantu. Ya, terus gimana Kliwon? Nggak mungkin. Ya itu jadi combo sih, karena mungkin manajernya salah ngelihat. Dan mungkin tuh manajernya dulu dipromot gara-gara manajer yang lamanya dia ngelihat bisa salah. jadi. Nah, itu jadi kayak lingkaran syaitan. Dan itu harus diperbaiki dari kita. Dengan cara membaca ayat kursi. Betul. Kok bisa? Biar setannya pergi kan. Jadi nggak terbentuk lingkaran syaitan. Omongan tidak ada faedahnya. Nggak ada ujung pangkal ini. Gitu maksudnya kita, Ya. apalagi di Indonesia tuh banyak banget salah kaprah kayak gitu loh. Asal promote. Iya. Kamu cocok jadi menteri. Halo, aku mau kan nggak jadi loh. Kamu mau ngomongin BBM langka. Menteri catur. Oh. Saya pikir mau ngomongin Sel, Vivo sama Bibi. Enggak dong. Enggak ya. Enggak gitu. Itu benar enggak itu? Menurut tahu saya. kebijakannya. Saya nggak tahu. Ya sama kayak Nah, menterinya. Saya ngomongin- nggak tahu. Saya tadi rapat seharian kan gitu menterinya ngomong. Nah, saya nggak tahu ada cocok demo. banget ngomongin kebijakan-kebijakan di perusahaan yang mungkin salah gitu. Maksudnya Iya, gini, iya. banyak kebijakan perusahaan yang kamu harus training A, B, C biar kamu bisa jadi training leadership lah. Iya. Nah, itu dia. Belum tentu semuanya bakat. Itu Betul. ini yang aku sebenarnya sering terjadi, tapi aku sangat sayangkan. Kayak misalnya gini, ya memang company itu punya kewajiban untuk Mengembangkan. skill set, Ya, mengembangkan skill employee-nya, dan itu memang kewajiban. Jadi ngasih training dan seterusnya. Tapi yang salah adalah follow up dari manajernya yang nggak bisa melanjutkan dari training itu gitu. Dan yang salah juga kalau misalnya perusahaan udah fix topiknya training leadership untuk semua leader. Atau untuk semua bawahan untuk jadi calon leadership gitu. Belum tentu sih bawahan itu cocok untuk jadi leadership. Jadi kalau menurutku training itu dikembalikan kepada orangnya masing-masing topiknya. Gitu. Butuhnya apa ya? Butuhnya apa dia? Nah, problemnya adalah kayak yang dibilang si Wib tadi. Ada orang-orang, ada anak cucu Adam, hai Bani Adam, gitu kan? Nah. Apa lanjut? Kamu liatin aku lupa hadisnya.
sok-sokan alim kok. Iya, sok-sokan pakai. Gini maksudnya gini, dalam bahasa sederhana ada orang-orang yang dia tuh sebenarnya juga tidak tahu Ya, kemampuannya ya, ya. apa kayak yang dibilang si itu tadi. Makanya sebenarnya di sebuah organisasi itu penting untuk membangun bagaimana karir path. Terus manajemen talentanya jalan atau enggak. Nah itu tadi yang dibilang sama si Wip. Tapi kita nggak ada waktu untuk tes psikologi. Nah mau nggak mau yang namanya manajemen talenta. Terus untuk menentukan karir path tiap-tiap SDM ini. Kalau kamu pengen nge-keep SDM bagusmu loh. Ini harus jalan. Ya. Karir pet gini, karir pet ya, bakat setiap orang itu beda-beda. Itu karena bawaan dari lahir, Ya. alamiah dari genetik mungkin. Setiap orang unik kan, beda-beda. Berarti mereka juga butuh karir pet yang beda-beda. Betul. Tapi itu jadi PR perusahaan kalau dia bikin karir pet yang berbeda-beda. Untuk konsolidasi. Jadi Betul. akarnya tuh banyak banget tuh jadinya. Betul. Kebijakannya jadi Betul. luar biasa Betul. berat. Betul, memang seperti itu. Pada akhirnya apa yang harus dilakukan? Pasti harus ada kompromi, mencari jalan tengahnya itu tadi. Nah, kayak gitu. Contohnya jalan tengah. Jalan tengahnya adalah bagaimana kamu akhirnya perusahaan ini mencetak manajer-manajer hebat yang tepat itu tadi, supaya dia bisa mengenali bawahan. bakat bawahannya. Itu Kayak yang sering lupa di situ. Sering yang sering lupa di situ memang. Jadi biar asal ada orang menempati posisi itu aja, tapi kadang nggak tepat. Nah, itu dia. Apalagi di pemerintahan. Oh, banyak Lo kok banget. ngomongin pemerintahan lagi udah geser tadi. Udah disabu tapi dikotorin Geser. lagi. Daripada ngomongin private sector terus, saya kan di pelayanan Iya, publik. Nggak apa-apa, dia Ya, nggak apa-apa. pemerintahan. Kita ikut Ya, nggak aja. apa-apa. Gitu loh. Tapi kan di pemerintahan ada 2 jalur tadi. Ada Yang fungsional, dan ada struktural. struktural. Itu udah bagus berarti kan Itu secara karir sudah pet. bagus secara karir pet, secara nomenklatur. Tapi pada akhirnya prakteknya apakah jalan atau tidak, Saya nggak itu kan tahu. cerita lain lagi. Ya. Yang dimaksudkan Gitu. nggak jalan gimana, John? Nggak jalan itu akhirnya walaupun jabatan saya fungsional, rasanya masih struktural gitu loh. Maksudnya gimana? Ya Apa yang kamu rasakan sebagai struktural? seharusnya nih walaupun misalnya, harus seharusnya kamu di fungsional? atasan langsung saya itu adalah direktur saya. Mm-mm. Yang namanya fungsional ahli madya dan saya fungsional ahli muda itu sama-sama di bawah direktur langsung. Staf ahli harusnya gitu. Bukan. Oh, bukan. Pelan-pelan dong. Iya. Nah, kemarin itu kan struktural. Ada namanya kepala seksi, terus kepala bagian, baru direktur. Nah, rantai komandonya seperti itu. Tapi Itu dari karena bawah ke atas ya? dari bawah ke atas, kalau dari atas ke bawah, direktur, kepala bagian, Kepala kepala seksi, staf. Ntar aku gatel nih. Itu yang seksi kepalanya doang apa dari? Aku mah tak tahan loh. Aku nahan loh. Gue ini malu. Aku rasa nahan. Ibumu seksi, kakakmu seksi, adikmu seksi, seksi konsumsi. Aku kan ngomong wis gatel. Itu yang seksi kepalanya, badannya juga seksi. Aku seperti ada di dalam penjara cinta. Janji dalam jantri. Lanjut. Kayak gitu. Nah, Pertanyaanku tadi. nah, terus kemudian kebijakan pemerintahan itu kan berubah. Nggak ada lagi struktural kecuali di hal-hal yang sifatnya administratif. Oke. Nah, karena sifat saya substantif IT gitu kan. Akhirnya yang tadinya jadi kabak itu beralih jadi fungsional ahli madya. Kepala bagian. Ya, yang Kepala tadinya kepala seksi beralih jadi Badan seksi. ibumu seksi, kakakmu seksi, adikmu seksi, seksi konsumsi. Bisa diganti nggak kata-kata jangan kepala seksi. Kata lainnya apa tuh? Nah, ini makanya diganti. Oh, ya, diganti apa? Jadi fungsional ahli muda. Nah, itu fungsional Nah, ahli Oh, muda. oke. Berarti sorry, sekarang saat ini itu udah nggak ada fungsional struktural, itu gimana, John? Masih ada Oh, struktural untuk hal-hal yang sifatnya administratif, kayak Oke. misalnya kepala bagian tata usaha itu masih ada. Tapi di luar itu seharusnya semuanya fungsional. Cuma karena budayanya ini terlalu lama struktural, mau fungsional sebagaimana idealnya fungsional itu berjalan nggak bisa. Tetap yang kabak yang sekarang jadi fungsional ahli madya masih merasa dirinya adalah kepala bagian yang bisa nyuruh-nyuruh. Si kepala seksi, ibumu seksi, kakakmu seksi, adikmu seksi, seksi konsumsi. Oh, oke. Jadi sekarang untuk yang oke. Jadi aku kebayang maksudmu. Nah, Kebayang. gitu. Itu memang sudah diberlakukan. sebetulnya. Sudah diberlakukan sejak sekitar 3-4 tahun yang lalu, Pak ya.
Oh, udah lama dong. Udah lama. Cuma karena budayanya ini kan belum lebih shift. lama dari Ya belum shift banget. dari apa namanya? Dari umur berlakunya kebijakan baru ini. Jadi kalau disuruh-suruh si Karena Saya masih disuruh-suruh sama media saya, Pak. Walaupun seharusnya secara tanggung jawab, Langsung report ke saya itu direktur. langsung ke direktur. Tapi dia merasa kamu nggak boleh langsung report ke direktur, harus lewat saya dulu. Yo kowe be. Gitu. Ya udahlah daripada ribut, saya report kedua-duanya. Kayak gitu. nama kerjaan. Nggak nambah kerjaan juga. Reportnya satu, cuma Reportnya sama. CC-in Satu. aja. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah apabila si direktur itu kemudian ada perintah langsung ke saya, kalau misalnya si Madya ini nggak saya laporkan kayak gitu, lah ini kan perintah langsung ke saya. Beliau kemungkinan akan jadi tersinggung. Kok kamu nggak lapor ke saya, dapat penugasan seperti ini? Loh, nah saya jadi loh, kok gitu? Lah kan saya dapat tugas langsung dari atasan saya sendiri. Kenapa saya harus langsung lapor juga ke saudara? Nah, kayak gitu. Haus hormat berarti. Karena itu budayanya itu tadi. Nah, shifting kultural itu lama loh, nggak bisa lama, sebentar. change management itu lama. Harus menghilangkan yang tidak bisa beradaptasi itu. Yang nggak bisa beradaptasi itu harus dibuang dulu, tapi kan. Iya, benar. Aku tapi kan setuju nggak- itu. Tapi kan nggak bisa kita ngebuang orang kayak gitu kecuali zaman 98. Kenapa? Kamu mau ke bahas pemerintah lagi? Sudah saya shift loh tadi itu. Oh iya benar. Dari kepala seksi itu ke seksi konsumsi. Tapi itu benar, mengubah culture itu sulit banget. Ya itu PR ya. Apalagi culture yang selalu berubah-ubah tiap tahun. Parah, angel. Aneh banget itu culture berubah-ubah tiap tahun tuh aneh banget. Ya. Atau 5 tahun sekali pun masih kurang itu sebenarnya. 5 tahun sekali itu masih kurang. Harusnya berapa tahun? Ya 25 tahun lah. Ya, itu benar sih. Garis-garis besar haluan negara. Itu kan GPHN. selama itu. 25 tahun ya. Nah, sekarang kan nggak ada GPHN. Nggak ada. Jadi ya seenaknya aja lah. Begitu berganti CEO, ganti lagi kebijakan company-nya. Ini kultur order baru aja masih banyak yang masih. Contohnya. Ya itu haus hormat. Yang jelek masih bertahan, yang bagus nggak kepakai lagi. Gitu loh. Karena masing-masing orang ini seakan-akan pengen meninggalkan legasinya sendiri-sendiri. Tuh. Iya. Nah, Itu jadi kayak zaman gitu. kayak misalnya dulu zaman order baru kan yang tinggi yang paling dihormati, Ya. kamu harus nurut apapun itu gitu kan. Kan dulu ada cerita nih ketika Airlines di Jepang apa di Korea ya? Korea. Ya, itu sebenarnya kan diajarkan setiap kita training terus itu perubahan kultur ketika ada Ini cerita yang mana dulu sih aku waktu seorang- ngomong Korea. seorang pilot yang senior Heeh. mau mendengarkan anak buahnya yang junior. Oh ya Korea itu, Korean Nah, Airlines. itu kan cerita yang udah biasa motivator keluarkan. Itu kan kultur baru sebenarnya kan. Tapi masih banyak atasan-atasan di yang Yang sekarang nggak yang nggak dilakukan itu bahwa Jadi aku gini. tuh di sini ya posisinya lebih tinggi daripada kamu. Saya Menurut jelaskan kepada pendengar konteksnya adalah dulu Korean Airlines itu salah satu maskapai yang tingkat kecelakaannya lumayan tinggi. aku. Tuh. Salah satu penyebabnya ternyata menurut bukunya Malcolm Gladwell, aku lupa itu ada di Blink atau di Outlier. Itu disebutkan Blink kayaknya Blink. Blink kayaknya. 182 lagi. Beliin warna itu. All the small things. Sukanya motong, aku lagi menjelaskan Iya, kepada betul. Ya. sidang pendengar yang terhormat. Ya, Begini ceritanya. ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dulu Korean Airlines itu banyak kecelakaannya. Ternyata setelah diselidiki adalah penyebabnya salah satunya adalah kekurang cepatan dalam pengambilan keputusan. Oke. Kekurang cepatan pengambilan keputusan ini karena ada budaya ewuh pakewuh antara si pilot dan co-pilotnya. Biasanya co-pilot lebih junior kan. Ya. Dia mau negur itu nggak enak. Dan di Korea itu ada yang namanya budaya soal rasa dalam bahasa. Iya. Nah, ini Unggah-ungguhnya unggah-ungguhnya kental memang. ada seperti itu. Maka kemudian itu diubah. Semua pakai bahasa Inggris. Jadi mau ngomong nggak ada kromo-kromo. nggak yang ada lagi. kromo-kromoan. Iya. Kamu ya kamu, you is you seperti itu. Apa jenengan? Nah, tetap you. Tetap you. Heeh, sampean you. You. Kowe you. Oh iya. Heeh. Kowe asu you dog. Kalau tadi kowe siapa? Kowe you. Karo asu. Kalau Kowe karo asu. Nalika. kowe Piye ta? Ayu. Kok ke Sulit situ tenang. sih? Otaknya lama. Kok ke situ sih?
Saya sudah lupa loh. Oke, Saya bahasa sudah dalam rasa. enggak pernah mikirin Ayu lagi, ya Allah. Kenapa dibawa ke situ? Ini Itu Ayu sudah Ting Ting kok. masalah. Oh, bukan yang itu ya. Iya, Oh, bukan. Kemana? Ayu Ting Ting itu punya adik. Kemana? Namanya Ayu Tong Tong. Itu tadi. Begitu budaya bahasanya itu Diganti. disif, ternyata itu menghasilkan keputusan yang lebih cepat. Oh sih. Kayak gitu. Karena keputusan lebih cepat, tindakannya pun lebih cepat lagi. Jadi kalau ada apa-apa di atas awan itu, tahu kan? Tahu. Kau mainkan untukku sebuah lagu tentang Der, pesawatnya nabrak lagi nyanyi sih. Keputusannya lama. di awan. Dadak nyanyi sih. Tapi ya di Korea emang gitu sih. Kan diceritakan kalau misalnya kamu duduk satu meja makan sama yang paling tua, sama bapak, ibu, atau kakek yang paling tua, sebelum yang paling tua ini ngambil sendok, Yang lain nggak boleh. yang lain nggak boleh ambil. Jadi ketika si pilot ini tidak segera mengambil keputusan, co-pilotnya juga berpikir, aku ngelangkahi mengko, nek aku ngasih tahu. Oh ya, jadi Ternyata perubahan bahasa menghasilkan perubahan budaya kerja. Ya. Kayak gitu. berarti termasuk ceritanya. kayak misalnya mohon izin Bapak, ini Nah, ada. nggak ada itu mungkin kalau misalnya diganti jadi bahasa Inggris. Iya, mohon izin, please. Tapi excuse me. I want your permission, sir. Nah, nggak ada di surat kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Gece. Adanya gece. Kecil apa? Good job. Sebuah lagu. Tentang negeri di awan. Oh, berarti harus pakai bahasa Inggris ya. Enggak Biar juga maju. sih sebenarnya. Lebih ke itu Itu cara mungkin- aja. Itu mungkin metode paling praktis dan paling cepat untuk mengubah budaya ewoh pekewuh itu salah satunya itu. Tapi kalau memang mentalnya tidak ewoh pekewuh ya enggak masalah kayak Ya, gitu. mohon izin Bapak yang terhormat, Nah. yang saya sayangi dan saya kasihi. Begini Bapak, sebelumnya saya minta Jumatan aja. maaf. Lama banget, intronya itu lama banget. Iya, Nah, pertama-tama iya. marilah kita John, aku tanya. Kan kalau setiap mau mengungkapkan pendapat di meeting atau apa itu kan selalu gitu, mohon izin gitu. Iya. Ada nggak pernah bilang enggak saya izinkan? Saya kadang-kadang kayak gitu kalau saya mimpin rapat. Tidak saya izinkan. Atau mohon maaf Pak Dito, Tidak, saya lain kali jangan diulangi. Kayak orang ngasih anu tuh loh, apa stafku Iya. ngasih absensi buat Absensi. saya tanda tangan. Maaf Pak, ini absensinya tak tanda tangan. Lain kali jangan diulangi. Hah? Gimana Pak? Tadi kamu minta maaf kan? Gitu. Tidak saya izinkan. Kalau saya yang mimpin Iya, seperti itu. Oke, kayak oke, gitu. oke. Oke. Ya. Sudah ada lagi? Lebihnya sih mungkin itu ya. Artinya adalah kita memang harus melihat lagi secara detail. Kita bakatnya apa, jangan salah itu tadi saya Ya bilang. itu kita harus Bakatnya tahu apa? bakat kita sendiri juga di mana biar kita juga tahu berkembangnya di mana. Dan salah satu Cocoknya di mana. yang bisa dilakukan mungkin yaitu pertama berkaca, kedua mungkin minta pendapat orang lain kayak aku tadi barusan. Kita bertanya orang lain dan tag psikologi tes. Tapi Kan jangan banyak tuh jangan survei sampai tuh. tanya, jangan sampai salah tanya ke orang yang nggak tahu tentang hal ini ya gitu. Kayak Iya. misalnya kan. Oh. Jangan Bilang- kayak misalnya ke orang gila lewat terus tanya, aku bakatnya apa? Ya jelas gak dijawab. Jelas gak dijawab. Atau kalau dijawab pun ngawur. Iya. Syukur nek kowe ra diambung. Kayak si Wip tadi nih datang ke studio mau ngambung saya. Kenapa dia ini coba? Sayang aku contoh. Iya penyimpangan seksual ketok ya kowe iki. Ya udah gitu aja. Mau ditutup Mas Septri? Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sore, waktunya sunset. Yo mamen, udah sunset nih. Waktunya ngobrol bareng temen-temen nih. Walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur. Karena sudah sunset, lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam ini dengan gairah baru untuk esok. Mamen.